Selamat pagi Bu Kristina dan teman-teman semuanya. Di sini saya Amani dengan NRP 170218021 bersama dua teman saya yaitu Niken Larasati Kusuma Wardani NRP 170218019 dan Kevin Laksmono dengan NRP 170219022. Di sini kami akan menyampaikan topik mengenai jenis kemasan dengan judul jenis-jenis kemasan pada produk sereal. Sebelum kita masuk ke list kemasan apa saja yang akan kami sampaikan, izinkan saya untuk membahas sedikit mengenai definisi kemasan dan sifat dari produk sereal. Definisi kemasan yaitu sistem terkoordinasi dalam menyiapkan suatu produk menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa mengurangi kualitas suatu produk. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari kemasan. Yang pertama containment, protection, convenience, dan communication. Nah, sifat dari produk sereal sendiri adalah memiliki kadar air yang rendah, memiliki umur simpan yang cukup lama, mengandung senyawa mikronutrien yang sengaja untuk ditambahkan supaya meningkatkan kandungan nutrisi dalam produk sereal. Ya, berikut ini adalah list jenis-jenis kemasan produk sereal yang akan kami sampaikan. Kami menentukan jenis-jenis kemasan produk sereal ini berdasarkan hasil pengamatan kami dari berbagai artikel maupun jurnal, serta pengamatan kami terhadap kemasan produk sereal di pasaran. Seperti salah satu contohnya yaitu plastik kaku, karton, kemasan kayu, kemasan lapisan fleksibel, dan yang terakhir adalah kemasan kombinasi sistem pengemasan yang mungkin bisa diterapkan untuk suatu kemasan produk sereal. Next, kemasan plastik kaku. Saat ini, kemasan plastik kaku sangat mendominasi di industri, baik makanan maupun industri lainnya, yang menggeser penggunaan kemasan logam dan kemasan gelas. Bahan pembuatan plastik ini pada mulanya adalah minyak dan gas, tetapi di dalam perkembangannya, bahan-bahan ini digantikan dengan bahan-bahan sintetis, sehingga dapat memperoleh sifat-sifat plastik yang diinginkan dengan cara kopolimerasi, laminasi, dan ekstruksi. Selanjutnya adalah bahan-bahan pembuatan kemasan plastik yang terdiri atas monomer, kopolimer, bahan pelastis, antioksidan, dan anti-blok. Beberapa monomer dipolimerisasi membentuk polimer. Apabila susunannya acak, maka akan berbentuk amorf, tetapi apabila bentuknya teratur dan sejajar, maka disebut dengan kristalin. Antioksidan ditambahkan untuk mencegah degradasi polimer akibat terjadinya oksidasi, misalnya seperti turunan fenol. Bahan antibiotik adalah bahan yang digunakan untuk membuat permukaan menjadi kasar sehingga tidak lengket satu sama lain. Contoh dari antiblok ini adalah silika dan asam lemak amida. Next adalah jenis-jenis kemasan plastik yang banyak digunakan pada produk sereal. Umumnya dilakukan dengan pemilihan plastik yang kedap uap air dan gas. Yang pertama adalah LDPE. LDPE ini dihasilkan dengan cara polimerasi dengan tekanan tinggi yang memiliki ciri berbentuk kaku dan kuat tariknya lebih rendah daripada HDPE. Hal ini dikarenakan HDPE ini memiliki derajat elongasi yang tinggi, maka plastik ini memiliki kekuatan terhadap perusakan dan ketahanan untuk putus yang tinggi. Contohnya LDPE ini adalah alaton. Selanjutnya adalah PP. PP ini banyak digunakan untuk pengisian panas, yang memiliki berat yang ringan, mudah dibentuk dan tembus pandang, serta jernih. PP ini lebih kuat daripada PE. Selanjutnya adalah PS. PS ini memiliki kekuatan daya tariknya tinggi, tidak mudah sobek, lalu memiliki permukaan yang jernih dan mengkilat, serta mudah untuk dicetak. Next adalah kelebihan dan kekurangan dari plastik kaku. Yang pertama adalah kelebihan. Kemasan plastik ini memiliki berat yang ringan, fleksibel, multiguna, kuat, tidak bereaksi, tidak karatan, dan bersifat termoplastis.
Selain itu, kemasan ini juga dapat diberikan dengan warna dan harganya relatif murah. Keuntungan utama dari polimer ini dibandingkan dengan kaca dan logam adalah beratnya lebih ringan sehingga dapat menghemat biaya transportasi. Selain itu, suhu produksinya lebih rendah daripada produk kaca dan memiliki kegunaan untuk dalam kegiatan reuse dan recycle. Selanjutnya adalah kelemahan dari kemasan klasik kaku. Kemasan plastik ini memiliki zat monomer dan molekul kecil dari plastik yang memungkinkan migrasi dalam bahan pangan. Migrasi ini merupakan perpindahan yang terjadi dalam bahan kemasan ke bahan pangan. Migrasi dipengaruhi oleh 4 faktor yang terdiri atas luas permukaan, kecepatan migrasi, jenis bahan plastik, dan suhu. Selain itu, monomer plastik yang berbahaya seperti vinil klorida dan stirena berpotensi untuk menyebabkan kanker karena dapat bereaksi dengan komponen DNA. Pada produk di samping, contohnya adalah kemasan kaku pada produk Coco Crunch. Jenis kemasannya tergolong kemasan plastik kaku sebagai kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung bersinggungan dengan produk pangan. Fungsi kemasan dari ini adalah sebagai containment dan convenience. Yang containment berfungsi sebagai penahan dan kerusakan produk untuk melindungi bahan pangan baik kerusakan internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah kemasan sebagai convenience, yaitu kemasan memberikan kenyamanan terhadap produk untuk memberikan kelebihan seperti handling dan saat dimasak. Selanjutnya adalah hal-hal yang tertera pada kemasan Coco Crunch, seperti yang pertama adalah informasi produk, nilai gizi, tanggal kadaluarsa dan kode produksi, dan yang terakhir adalah prosedur penyiapan produk yang dapat dilihat pada gambar pojok kiri. Selanjutnya adalah kemasan karton. Selanjutnya kita masuk ke paperboard. Kemasan sereal yang banyak digunakan adalah jenis paperboard dengan tipe folding karton. Beberapa industri juga menambahkan substrat coated recycled paperboard untuk membuat karton ini lebih ramah untuk lingkungan. Nah, adapun karakteristik dari paperboard tipe folding karton ini, dia mudah untuk dilipat, tipis juga, dan terbuat dari serat kayu, ideal untuk pencetakan karena dilapisi oleh kaolin clay. Merupakan pulp multilapis yang diproduksi secara kimia dan mekanis sehingga cukup kuat untuk menahan beban, dapat didaur ulang karena terdapat substrat recycle-nya, dan dapat dilapisi oleh plastik maupun lilin untuk menjaga keamanan proteksi dari suatu produk sereal. Selanjutnya adalah lapisan penyusun dan substrat dari folding karton. Nah, sebelumnya saya sempat membicarakan mengenai pulp multilapis. Yang dimaksud dengan pulp multilapis ini adalah karton tersebut terdiri dari berbagai lapisan yang dimana di bagian luarnya dapat ditambahkan lapisan coating untuk meningkatkan kualitas dari kemasan tersebut, lalu top layer, middle layer, back layer, dan surface size bagian belakangnya. Nah, bagian belakang ini terkadang berwarna abu-abu jika dia merupakan tipe dari folding box. Bahan ini ideal untuk pencetakan karena lapisan kimianya yang memutih di bagian depan akan menghasilkan cetakan yang halus dan berkualitas tinggi. Selanjutnya kita beralih kepada substrat folding karton, di mana pada tabel dijelaskan ada berbagai substrat yang di pasaran yang berguna sesuai untuk kebutuhan pada masing-masing industri kemasan. Nah, untuk kemasan produk sereal kotak ini paling banyak digunakan coated recycled board, di mana fiber yang digunakan itu terbuat dari 100% recycled fiber dan dapat dilapisi pada salah satu sisinya, yaitu bagian atasnya saja. Dan lalu kekuatannya juga masih cukup dapat diterima, hasil printingnya bagus, dan banyak diaplikasikan di berbagai produk kemasan, salah satunya adalah cereal boxes. Ini adalah salah satu style seal end yang banyak digunakan pada kemasan sereal kotak tipe folding karton. Nah, di bagian bawahnya akan direkatkan dengan hot glue yang dapat menahan beban dari produk sereal. Selanjutnya di bagian atasnya ditambahkan wicker glue yang dapat memudahkan untuk konsumen membukanya. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi dari kemasan sebagai komunikasi dan proteksi, di mana yang dikomunikasikan adalah
tabel nutrition fact, logo brand, informasi nutrisi tambahan, varian produk, barcode, ilustrasi produk, dan mystery free claim yang dapat menarik perhatian konsumen. Nah, yang kemasan karton yang kedua yaitu corrugated board, dimana ini menjadi salah satu kemasan tersier untuk produk sereal. Sifatnya kokoh dan kuat, lalu yang banyak digunakan juga corrugated single wall, dan corrugated board ini dibuat untuk menciptakan lekukan huruf S yang kemudian ditempelkan lembaran yang ditekan di antara dua potong papan karton tersebut. Ya, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari kemasan karton. Kelebihannya yaitu yang pertama bersifat biodegradable dan ramah untuk lingkungan, bahan kemasan yang paling tahan lama dan kokoh untuk dipilih, lalu menjaga sereal terlindungi dari kelembapan, debu, panas maupun cahaya dengan cara penambahan coating pada lapisan penyusun karton sehingga dapat memaksimalkan proses proteksinya. Tidak mengkontaminasi sereal, serta harganya cukup ekonomis, memberikan kemudahan bagi pelanggan karena sangat mudah untuk dibuka dan digunakan juga. Nah, yang terakhir adalah peluang menarik pelanggan dari desain produknya karena memang memiliki sifat printing yang cukup bagus sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Yang terakhir yaitu kekurangannya, tidak dapat menahan kapasitas air yang tinggi dan kelembaban yang ekstrim, mudah untuk robek, dan mudah untuk terbakar karena terbuat dari substrat kayu. Selanjutnya adalah kemasan kayu. Kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia secara tradisional. Kemasan kayu ini biasa digunakan sebagai bentuk handling bahan pangan padat maupun cair. Kemasan ini cukup efisien karena tempatnya dapat ditumpuk satu sama lain. Pada gambar ini dijelaskan antara perbedaan palet, skid, dan crate. Selanjutnya adalah faktor-faktor dalam pemilihan kemasan kayu. Yang pertama ada densitas, yang kedua ada kemudahan pemakuan, yang ketiga ada jenis produk yang akan dikemas, yang keempat adalah kekuatan. Selanjutnya adalah jenis kotak kayu dan palet berkayu. Yang pertama adalah kotak kayu gergajian. Kotak kayu gergajian ini berbentuk box dan case yang memiliki 11 desain dasar seperti combat tenon box yang memiliki berat 20-100 kg dan patented top atau memiliki berat 50-350 kg. Yang kedua adalah kotak kayu berlapis yang memiliki ukuran lebih tipis dari papan kayu gergajian. Seperti contohnya adalah basic pillow box yang maksimum 30 kg. Dan yang ketiga adalah kotak kayu berbingkai. Next, yang keempat adalah peti kerat, lalu ada dengan kotak kayu berkawat, dan yang terakhir adalah kotak dengan sisi logam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari kemasan kayu. Yang pertama yaitu kelebihan, yaitu memberikan perlindungan mekanis yang baik terhadap bahan yang dikemas, karakteristik tumpukan yang baik, dan memiliki rasio kompresi daya tarik terhadap berat yang tinggi. Yang kedua adalah kelemahan, yaitu ketidakcukupan pengetahuan akan teknik dasar seperti struktur kayu, metode perakitan, dan sebagainya. Hingga saat ini perakatan kemasan kayu ini masih dilakukan dengan cara yang sederhana, tanpa adanya pengamatan terhadap kandungan air, rancang desain yang efisien, pengikatan atau pelekatan jenis pengikat, sehingga akan dihasilkan dengan kemasan kayu yang kekuatannya rendah. Akibatnya nilai ekonomis kemasan kayu menjadi rendah. Jenis kemasan kayu ini tergolong dengan kemasan tersier, yang juga disebut dengan transport packaging untuk menggabungkan seluruh kemasan sekunder dalam memudahkan proses distribusi dan mencegah kerusakan produk. Kemasan tersier ini ditujukan untuk melindungi kemasan sekunder yang akan memudahkan proses distribusi dalam skala besar, misalnya kegiatan ekspor dan impor. Sebagai fungsi kemasan, ini merupakan tergolong protection yang berfungsi sebagai pelindung produk pangan untuk menghindari adanya kerusakan eksternal.
seperti kontaminasi air, mikroba, bau, gas, debu, getaran, dan meminimalisir kerusakan produk selama proses distribusi. Berikut ini merupakan hal-hal yang tertera di dalam kemasan yang berisikan informasi produk, dimensi kayu, tanggal kadaluarsa dan kode produksi, asal dan tujuan pengiriman. Ya, kita masuk pada bagian kemasan fleksibel. Kemasan fleksibel atau lapisan fleksibel merupakan bahan kemasan yang memiliki sifat tidak kaku dan elastis. Nah, apa saja sih komponen dari kemasan fleksibel? Yaitu ada 3, printing layer, barrier layer, dan seal layer. Untuk spesifikasi dari printing layer sendiri itu dapat menyerap tinta, memiliki titik leleh tinggi, dengan permukaannya tidak kasar, serta tahan ketika memasuki proses percetakan. Nah, untuk bahannya sendiri, PET dan OPP. Yang kedua, barrier layer. Untuk spesifikasinya, yaitu daya tahannya terhadap kelembapan dan gas atmosfer. Bahan yang digunakan biasanya aluminium foil, PET, dan juga OPP. Yang terakhir, seal layer, di mana ini bagian layer ini biasanya berkontak, bersentuhan dengan makanan. Jadi perlu keamanan ketika kontak langsung dengan produk. Ya, contohnya yaitu LDPE dan PP. Kita masuk ke jenis-jenis kemasan fleksibel. Terdapat sachet, standing pots, dan kemasan vacuum. Untuk sachet, biasanya ukurannya bergantung pada banyaknya cairan atau padatan. Dan juga biasanya digunakan sekali pakai, harganya pasti ekonomis, murah, dan juga memberikan kenyamanan atau efisiensi yang baik. Nah, ini contohnya gambarnya. Yang kedua yaitu standing pots. Standing pots untuk ukurannya hampir sama dengan sachet, namun dia bisa disimpan dan digunakan berulang kali. Nah, untuk harga ini bergantung pada bahan bakunya sendiri. Ini contohnya. Yang terakhir, kemasan vacuum. Biasanya kemasan vacuum ini sering kita temukan pada makanan frozen food, olahan daging, keju, bumbu dan rempah. Biasanya bahan yang digunakan itu plastik nilon, karena tebal, mudah pecah, dan anti robek. Nah, sehingga kita bisa melihat makanan yang ada di dalamnya. Kita masuk pada aluminium foil, di mana untuk jenis ini biasanya sering dijumpai dan paling umum dipakai. Ketebalannya sendiri 6-150 mikron. Nah, sifatnya itu dia tidak bau dan tidak berbahaya. Dan juga lebih higienis karena sangat sulit atau sukar ditumbuhi bakteri dan jamur. Namun, untuk aplikasi dari aluminium foil sendiri itu hampir tergantikan dengan metallized aluminium film. Namun, tidak sepenuhnya kemasannya diganti dengan metallized aluminium film. Nah, untuk menjawab pernyataan seperti ini, kita harus melihat perbedaan dari metallized aluminium film dan aluminium foil. Nah, untuk perbedaan ini, kita perlu menjelaskan terlebih dahulu apa saja itu bahan aluminium foil. Secara tampilan, tidak terlalu mengkilap atau glossy, dan juga tidak tembus pandang, di mana fungsinya sangat baik untuk kedap udara dan gas-gas pada atmosfer biasanya. Nah, untuk jenis ini perlu diperkuat lagi dengan perlu bahan tambahan, biasanya dengan menggunakan PP, PET, LLDPE, dan sebagainya. Dan maka dari itu harganya sedikit mahal. Nah, untuk metallized sendiri, warna silver atau peraknya itu lebih mengkilat, tapi dapat ditembus cahaya. Biasanya digunakan pada makanan ringan yang memiliki kadar pati tinggi. Cukup melindungi produk pangan, tapi dengan waktu yang terbatas. Nah, dengan menggunakan metallized ini harganya jauh lebih murah. Nah, di sini terdapat ada gambar kemasan yang sering dijumpai di masyarakat pada umumnya. Nah, di sini jenis kemasannya adalah jenis kemasan primer dengan fungsi kemasan yaitu 2, sebagai containment dan convenience.
Untuk convenience sendiri karena ada zippernya, jadi ini memudahkan dalam menyimpan produk ini. Nah, ada apa saja sih hal-hal yang tertera pada kemasan? Yang pertama, informasi produk. Biasanya diisi dengan nama, barcode, sertifikasi halal. Yang kedua, nilai gizi. Biasanya dalam bentuk nutrition fact. Yang ketiga, tanggal kadaluarsa dan kode produksi. Yang terakhir yaitu prosedur penyimpanan produk. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari bahan kemasan fleksibel atau lapisan fleksibel. Untuk kelebihannya sendiri, dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen karena bobotnya yang ringan dan juga selebihnya terdapat zipper untuk membuka dan menutup kemasan. Untuk kekurangannya sendiri, kita bisa lihat pada kemasan metallized aluminium film, di mana sifat barriernya itu sedikit kurang atau masih kurang dibanding dengan aluminium foil. Nah, tapi untuk kemasan aluminium foil itu harganya lebih mahal daripada metallized aluminium film. Kita masuk kepada kombinasi sistem pengemasan. Secara definisi, merupakan pengemasannya menggunakan lebih dari satu bahan baku pembuatan kemasan. Seperti terlihat pada gambar, saya akan menjelaskannya. Untuk panel pada bagian ini menggunakan bahan aluminium foil. Untuk yang panel selanjutnya, ini menggunakan plastik nilon. Sehingga bahan pangan atau produk makanan dapat dilihat oleh konsumen. Jadi, untuk jenis kemasannya ini bisa termasuk kemasan primer dan sekunder. Sekaligus fungsi kemasannya cenderung sebagai containment dan convenience. Namun lebih utamanya sebagai convenience karena dapat melihat bahan pangan di dalamnya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya sendiri, penggunaan sistem kombinasi ini akan memunculkan berbagai kemasan dengan tingkatan next level. Yang dimaksud dengan tingkatan next level itu akan ada kemasan yang dapat berupa gabungan dari kedua bahan itu. Jadi misalnya mungkin ke depannya bahan itu adalah campuran dari kayu maupun plastik misalnya. Nah, tapi untuk kekurangannya sendiri ini perlu riset, perlu waktu dan biaya yang lebih, serta melihat tren pasar yang ada dalam menciptakan kombinasi kemasan yang baru. Berikut ini adalah list daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.